Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Instigator, yang dimana film ini bercerita tentang seorang mantan marinir yang mencoba merampok untuk membayar tunjangan sekolah anaknya. Tanpa banyak cocot beuki krot, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dari seorang mantan marinir bernama Rory, yang sedang berkonsultasi dengan seorang dokter psikiater bernama Donna. Di sini dia menyesali perihal kehidupannya yang mana itu membuatnya harus berpisah dengan istrinya. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan lelaki tua, sebut saja Sudin, yang sedang menyiksa Jack karena telah membocorkan perdagangan ilegal miliknya. Jack pun berjanji akan memperbaiki kesalahannya dengan mencarikan anak buah yang mau bekerja padanya. Keesokan harinya, Jack menelpon Kobe yang sedang minum kopi di warung langganannya dan menyuruhnya untuk segera datang ke tempatnya si Jack. Sesampainya di sana, Kobe bertemu dengan Rory, yang memang si Jack sengaja mengumpulkan mereka dengan didampingi oleh si Sudin. Sudin pun menjelaskan bahwa 1 minggu lagi kota Boston akan mengadakan pemilihan umum wali kota, yang mana sudah dipastikan Michelle akan terpilih lagi dalam pemilu tersebut, dan di malam perayaan nanti akan ada banyak transaksi kotor yang kemungkinan akan banyak menghasilkan uang cash untuk Michelle, karena semua orang ingin mendapatkan kontrak darinya, yang mana uang tersebut tidak akan diberitahukan pada Partai Demokrat selaku pengusung Michelle. Si Sudin berencana untuk merampok uang-uang tersebut dengan bantuan Kobe dan Rory, yang jika berhasil masing-masing dari mereka, akan mendapatkan 10% dari total $300.000. Tepat di saat harinya telah tiba, mereka bersiap untuk melakukan aksinya. Saat memasuki ruangan dapur, Jack terlihat seperti penjahat sedangkan Rory dan Kobe seperti orang bodoh yang dipaksa menjadi penjahat. I have a gun. You use it, do you? Use this firearm. Setelah membereskan semuanya dan hendak mengambil uang tersebut, tapi ternyata uang tersebut telah diambil lebih dulu oleh Michelle. There was so much. We had like Enough. What the fuck is wrong with you? Scene berganti di mana Michelle yang sedang marah-marah karena untuk kali ini, dia kalah dalam pemilihannya, yang mana jika Tuan Chow selaku lawan dalam pemilunya mengetahui transaksi kotornya selama ini, dia dan semua jajaran yang membantunya bisa masuk penjara. Karena mereka tak mendapatkan uang tersebut, mereka pun memutuskan untuk pergi. Rory nampak polos malah menuntun Jack ke sebuah ruangan tempat Michelle. Karena tak mendapatkan apapun, Jack akhirnya menyuruh Michelle beserta jajarannya menyerahkan barang-barang mereka. Ketegangan pun terjadi, sampai tiba-tiba Jack tertembak di bagian kepala. Rory dan Kobe berhasil kabur, tapi ternyata Kobe juga tertembak di bahunya. Mereka pun membawa mobil keamanan untuk keluar dari gedung tersebut. Di lain tempat, Sudin yang rencananya sudah gagal, meminta anak buahnya untuk membunuh Rory dan Kobe, karena takut akan melaporkannya pada polisi. Salah satu polisi Boston yang bernama Frank, mengunjungi tempat kejadian yang dimana Michelle yang berada di sana, meminta Frank mengambil kembali gelang miliknya yang telah diambil oleh Rory dan Kobe. Sedangkan Rory dan Kobe yang sudah berada di sebuah rumah kosong, membuka tas hasil perampokannya, yang mana di dalam tas tersebut, ada gelang milik Michelle yang bertuliskan beberapa angka. Tak lama setelahnya, anak buah Sudin yang bernama Paul dan Cindy, datang dan meminta menyerahkan barang curian mereka. Kobe yang menyadari niat Paul dan Cindy pun, mengatakan bahwa jika Paul melepaskan tembakan, mereka semua akan mati. Karena sebelum mereka datang Kobe telah melepaskan selang gas di rumah tersebut, dan saat mereka hendak pergi, tiba-tiba Rory pun menemui Dr. Donna dan memintanya untuk mengeluarkan peluru di tubuh Kobe.
Di lain tempat para warga Boston mendesak agar Michelli segera diusir. Michelli sendiri kesal karena berangkasnya tak bisa dibuka, karena kode berangkasnya ada di gelang YG telah diambil oleh Rory dan Kobe. Sedangkan para polisi sudah mengetahui keberadaan Rory dan Kobe, Dr. Donna pun menyuruh mereka untuk segera pergi. Saat Rory dan Kobe hendak pergi, tanpa disangka, Dr. Donna malah ikut dengan mereka. Guess if you're the smallest steak, and there you go. Mereka pun berhasil lolos setelah sebuah mobil truk menghalangi jalannya polisi. Kobe akhirnya mengajak mereka ke tempatnya di sebuah bar, yang dimana saat mereka sedang mengobrol, Frank mendatangi bar tersebut untuk mengecek keberadaan mereka. Mereka pun bersembunyi di ruang bawah tanah. Namun sialnya Frank yang juga datang dengan John mengetahui tempat tersebut, setelah si John memberitahukan pada si Frank. Tanpa basa-basi Frank meminta gelang milik Michelli yang telah mereka ambil. Sebelum Kobe menyerahkannya pada Frank, Kobe malah bertanya seberapa penting gelang itu buat Michelli, sedangkan Frank tidak sama sekali mengetahuinya, dan dia hanya menjalankan tugasnya untuk mengambil kembali gelang tersebut. Setelah mendapatkan gelang tersebut, Frank lantas pergi dan mengajak Dr. Donna. Sedangkan di luar, polisi sudah mengepung bar tersebut untuk menangkap Rory dan Kobe, tapi tiba-tiba dan lagi-lagi, Kobe sudah memotong selang gas yang membuat bar tersebut ngebeledak. Mereka pun kembali lolos dari penangkapan polisi. Kobe pun berencana untuk melakukan pelarian ke Kanada, sedangkan Rory tetap ingin mendapatkan uang untuk anaknya. Kobe pun teringat dengan angka-angka di gelang Michelli, yang bisa jadi itu adalah kode berangkas milik Michelli. Kobe pun berencana untuk mencuri kembali berangkas milik Michelli. Sedangkan Frank telah tiba di kantor wali kota untuk menyerahkan gelang milik Michelli tersebut. Dia pun melihat di luar telah banyak para pendemo Michelli. Rory dan Kobe pun menyamar menjadi pemadam kebakaran agar bisa masuk ke gedung wali kota. Seperti biasa Kobe mencoba membuat kegaduhan dengan memasukkan korek api ke pipa yang tersambung ke gedung wali kota. Di saat bersamaan, Michelli sedang memasukkan uangnya, dan tiba-tiba, alarm kebakaran berbunyi yang mana Michelli diminta untuk secepatnya meninggalkan gedung tersebut. Layaknya tim pemadam kebakaran, Rory dan Kobe juga ikut masuk bersamaan dengan tim pemadam yang baru tiba, tapi nampaknya ketua pemandu tim pemadam tersebut mencurigai gerak-gerik mereka. Setelah masuk ke ruangan wali kota, ternyata asisten Michelli yang bernama Alan juga berada di sana, bersamaan dengan gedung yang sudah dikepung oleh polisi, dan Dr. Donna juga nampaknya datang ke lokasi tersebut. Sedangkan Frank yang sedang minum kopi di sebuah kedai, tak sengaja melihat siaran di televisi yang mana dia mencurigai itu ulah Rory dan Kobe. Kobe pun berhasil membuka berangkas milik Michelli, yang mana di berangkas tersebut berisi uang yang disimpan dari hasil transaksi kotor Michelli, tapi Alan malah mengajak mereka untuk bekerja sama dan memberikan sebuah bukti catatan selama 20 tahun yang Michelli lakukan selagi menjadi wali kota. 20 years. Bribes. Sementara itu polisi dan para penembak jitunya sudah siap di posisinya. Kobe yang menyadari itu berhasil menyelamatkan Rory dari tembakan tersebut. Para polisi akhirnya menghentikan tembakan, karena di sana ada seorang Sandra dan polisi pun memilih Dr. Donna sebagai negosiator. Setelah berhasil masuk, Dr. Donna pun melihat tumpukan uang milik Michelli. Dari sini Dr. Donna mengerti alasan Rory menjadi seperti ini, ya, karena dia sedang membutuhkannya untuk tunjangan sekolah anaknya. Dr. Donna pun membantunya dengan menyimpan uang yang dibutuhkan Rory dan menyimpannya di balik rompi anti peluru. Dr. Donna pun melarang mereka untuk menyerahkan diri. Setelah Dr. Donna dan Alan berhasil keluar, tiba-tiba melihat uang berhamburan begitu saja, para warga yang berada di tempat tersebut pun berebut untuk mengambilnya. Saat itulah mereka berhasil kabur dan merencanakan akan pergi ke Kanada untuk mengasingkan diri, namun di perjalanan mereka ditabrak oleh Frank yang sedari awal sudah mencurigai mereka di balik aksi perampokan tersebut. Mereka pun berhasil ditangkap dan saat itulah Kobe menyerahkan bukti catatan Michelli selama menjadi wali kota. Right here is 20 years. Namun mereka tetap saja dilarikan sementara ke penjara oleh Frank. Di sisi lain Michelli juga ditangkap oleh pihak kepolisian saat hendak akan meninggalkan kota tersebut.
Mereka berdua akhirnya dibebaskan oleh sang wali kota Chou. Sampai mereka berdua berpisah, di akhir film terlihat Kobe sedang nongkrong bersama Dr. Donna, dan Rory yang bisa melihat kembali anaknya yang sedang bermain hoki. Tamat.